Jadi dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, saya ingin menyumbangkan pikiran supaya teman-teman merasa tenang. Jangan panik bahwa jumlah korban serangan virus corona terus meningkat dari waktu ke waktu. Belum ada tanda-tanda penurunan angka. Sudah barang tentu banyak orang semakin takut dan panik. Gejolak emosi di dalam diri kita semakin gaduh. Baik rasa takut, cemas, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya. Emosi yang ada di dalam diri kita ini mempunyai spektrum yang sangat luas sekali. Sekalipun memang kebanyakan dari kita tidak dapat merasakan dan memilah-milahnya, sehingga tidak dapat dihindari, hampir kita semua memiliki reputasi negatif yang membuat kita merasakan bahwa diri kita sekarang sedang terancam. Minimal paling tidak setelah beberapa hari kita mengisolasi diri dalam rumah, kita terjebak dalam suasana bad mood. Petunjuk-petunjuk kesehatan untuk menghindari virus corona harus kita taati. Seperti sering cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu saja, ketahanan tubuh juga sangat menentukan. Banyak kasus terjadi seseorang yang membawa virus corona, tetapi tidak sakit. Disebabkan karena daya tahan tubuhnya istimewa. Untuk menghindari supaya gejolak emosi tidak semakin gaduh, tidak perlu kita saling menyalahkan. Baik TKW yang pulang kampung masih tetap berkeliaran, maupun menyalahkan pemerintah yang dianggap kurang tanggap dan lain sebagainya. Ketenangan jiwa dan ketahanan tubuh serta usia merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kekhawatiran dan kecemasan dalam diri kita sekarang ini memang ada dan terus meningkat karena pandemi virus corona. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus melawan. Jangan sampai perasaan terancam, berkesinambungan, terus-menerus menguasai diri kita. Kita ini semua kebanyakan dapat mengatur emosi. Tidak banyak mengalami kesulitan, terkecuali mungkin hanya beberapa orang yang mempunyai kepribadian tidak stabil, akan mengalami kesulitan untuk mengatur emosinya sendiri. Yang perlu sekarang adalah kita bangkitkan kesadaran kita sendiri bahwa kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengatur diri kita sendiri. Sudah barang tentu seizin Tuhan juga, sehingga kita jika kepanikan dan kecemasan atau perasaan apapun yang malang melintang di dalam diri kita dibiarkan terus-menerus, maka sama dengan membiarkan ketahanan tubuh kita terus terseret ke posisi yang sangat rendah. Perlu saya ulangi bahwa jika kepanikan dan kecemasan atau perasaan apapun yang malang melintang di dalam diri kita dibiarkan terus-menerus, maka sama dengan membiarkan ketahanan tubuh kita terus terseret ke posisi yang sangat rendah.
Sehari-hari kita melihat banyak orang yang terlalu emosional ketika menyikapi sesuatu peristiwa. Seperti sekarang corona ini, mereka membiarkan emosinya terus bergerak liar tanpa ada keinginan untuk mengambil alih, sehingga setiap hari selalu menggeram-geram. Ada setan pendamping manusia yang disebut orid, rajin membuat sekat-sekat yang mempersempit gerak kita. Ini dapat kita rasakan ketika kita berusaha untuk melerai perasaan kita. Sebetulnya dengan menggeser sedikit perspektif saja, kita akan punya kemampuan untuk memberi kesempatan kepada emosi dan akal untuk berdialog secara produktif. Atau dalam bahasa Arabnya, tasmimul hiwar al-muthmir bainal uqul wal masyair. Selanjutnya, setelah berdialog akan menghasilkan berbagai kesimpulan yang jauh lebih baik. Dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut setidaknya akan dapat membantu kita membuat pemetaan guna memfasilitasi emosi dan rasionalitas dapat bekerja sama dengan indah, bukan dengan membantai salah satunya. Ternyata virus corona lebih mampu mengurangi kejahatan-kejahatan manusia daripada himbauan para juru dakwah yang mulutnya sampai berbusa-busa. Lalu apakah ini azab atau ujian? Pertanyaan ini membuat kita jadi memilah-milah takdir Tuhan. Bila yang terkena orang yang kita cintai disebut cobaan, tetapi bila yang terkena itu yang tidak kita sukai disebut azab. Yang penting kita telah mengakui bahwa dosa itu membawa siksa. Juga kita yakini bersama bahwa berbuat baik kepada sesama itu akan membuat kita bahagia. Baik dosa karena meninggalkan kewajiban atau dosa melanggar larangan. Kedua-duanya membuat diri kita merasa bersalah. Selanjutnya perasaan ini membuat kita menjadi tegang. Cara terbaik supaya ketegangan hilang dan kita bisa hidup nyaman, sehingga nanti ketahanan tubuh kita menjadi sangat istimewa, adalah segera bertobat kepada Tuhan dan meminta ampunan. Lalu berserah diri dengan tulus dan ikhlas, siap menerima apapun yang menjadi keputusannya, karena tidak akan mati orang yang ditentukan Tuhan akan berumur panjang. Terima kasih. Itu mudah-mudahan bisa sedikit memberikan ketenangan pada hati kita. Yang penting jangan panik lah. Ya, sudah kita serahkan aja. Dan kita nggak usah mengatakan ini azab atau pokoknya sudahlah, ini pandemi yang harus kita hadapi dengan hati yang tegar. Jangan takut, jangan kecewa, jangan menyalahkan siapapun. Itu saja. Oke, begitu Pak Ahmad. Sekarang kita ngaji apa itu? Hubud dunya rasukuli khatiatin, itu ya. Ingin saya terangkan dulu bahwa mungkin banyak orang yang menafsirkannya kurang teliti atau kurang cermat, sehingga menjadi arahnya berbeda. Cinta dunia itu sebagai kepalanya dosa, kepala setiap dosa. Artinya cinta dunia itu menjadi sumber dosa. Tetapi yang dimaksudkan cinta dunia itu bukan mencintai dunia. Jujur saja saya senang melihat mobil bagus.
Saya senang melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang cantik. Saya senang melihat perhiasan-perhiasan yang berkilauan. Saya senang. Dan tidak bisa dibohongi, semua orang pasti akan senang melihat yang indah, betul enggak? Jadi apakah ini yang menjadi sumber kejahatan? Oh tidak. Makanya kita harus menafsirkannya, hubud dunia itu bukan cinta dunia, tetapi paham materialisme. Itu yang perlu kita catat. Jadi bukan cinta dunia, ya dunia kita cintai dong. Kalau enggak ya kita enggak betah di dunia ini. Jadi paham materialisme yang kita adopsi dalam pikiran kita itulah yang menjadikan sumber kejahatan-kejahatan. Lalu artinya apa? Realisme yang dalam pikiran kita, yaitu tolok ukur dalam segala hal, mengukur kesalehan orang, mengukur kemuliaan orang, apa saja berdasarkan kepada standar materi. Itu sumber kejahatannya. Sehingga materialisme ini bukan tolok ukur yang kita pakai untuk menilai orang lain. Kepada anak sendiri pun kita membedakan antara anak yang sukses dengan anak yang tidak sukses. Kita memperlakukan anak yang sama-sama anaknya, karena yang ini sukses kita perlakukan istimewa, tapi yang tidak sukses kita hinakan. Itu terjadi. Ini yang namanya dengan hubud butuhnya itu. Tamu juga sama. Kalau datangnya pakai Mercy, kita hormati sehebat-hebatnya. Kalau yang datangnya pakai bakyak, itu persoalannya. Berapapun Anda alimnya, berapapun solehnya, kalau kamu melarat, tidak mungkin dihormati orang kok. Ini kan gejala umum sudah berarti. Berarti materialisme sudah meluas nggak? Sudah meluas. Ini yang jadi persoalan. Seorang tua, kenapa setiap hari yang diceritakan kepada tetangga-tetangganya, kepada tamu-tamunya yang datang setiap saat, selalu menceritakan si Hasan, anaknya di Jakarta yang jadi pejabat, yang mobilnya Mercy, istrinya dari Cekoslovakia, rumahnya 10 miliar, tiap hari diceritakan. Mobilnya ada 4, ada Lamborghini, ada Rolls, ada BMW, ada S600, ya, terus menjadi buah bibir. Padahal dia juga punya anak yang lain kok, namanya Abdullah. Dia lebih soleh, lebih baik, lebih mulia. Ya, imam musola di pinggir hutan sana. Ya, anak sekampung semuanya bisa ngaji, dia yang ngajarinya. Tapi kenapa tidak pernah disebut-sebut? Karena miskin. Bahkan panggilannya bukan Abdullah, karena miskin jadi Dulak. Ini terjadi. Ya, saya juga merasakannya bahwa materialisme itu sudah mencekam sekali bagi saya. Sehingga akhirnya hampir semua orang, bahkan termasuk kadang-kadang Bobo Daging juga ikut mengatakan, kiai zaman sekarang kalau tidak kaya tidak dihormati. Nah, berarti sudah kena juga dong itu. Itu kan virus namanya. Namanya virus materialisme. Jadi ganas mana virus materialisme dengan virus corona? Masih ganas virus materialisme. Ya itu malah membunuh perasaan orang, membantai kemuliaan orang lain. Lebih berbahaya. Itulah yang menjadi dikatakan kata Nabi hubbud dunya ar-rasul khati'atin, bahwa cinta dunia, materialisme itu ya sebagai sumber kejahatan-kejahatan. Kenapa? Ya karena harus kaya, memaksakan diri, akhirnya potong kompas, karena akhirnya jalan pintas akhirnya. Bagaimanapun caranya aku harus punya materi yang banyak. Maka sehingga jalan pintas itulah sering kita lalui sehari-hari. Yang penting kita punya materi supaya terhormat. Itu yang diperingatkan oleh Kanjeng Nabi itu. Adapun makna-makna lain juga sebetulnya ya tidak kita salahkan juga lah. Ya kan gitu. Cuman ya
Saya melihat makna yang paling substantif dalam makna yang seperti itu, yaitu makna materialisme itu. Ya, saya kira mungkin seperti itu sebagai pendahuluan saja. Madum mubtadi'an, selagi engkau masih tahapan sebagai pemula, mu'taddan taliban, yang masih mencari, yang masih belajar, salikan, yang masih dalam proses menjalani, fahubbud dunya fi haqqika ra'su kulli khati'atin, maka cinta dunia untuk dirimu sendiri yang masih levelnya itu level pemula, masih belajar, masih ini. Nah itulah menjadi sumber kesalahanmu itu. Untuk bagi mereka yang masih pemula ya, bukan orang yang sudah tingkat levelnya sudah advance. Untuk beginner ini mah, ya dia untuk beginner. Faida intaha sirru qalbika, kalau engkau sudah mencapai tingkatan sir dalam hatimu, wa wasala ila qurbil haqqi azza wa jalla, dan ketika engkau sudah sampai dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau engkau sudah bisa menguasai sirmu sendiri dan sudah dekat dengan Allah, habbaba ilaika qismaka minad dunya, maka Allah akan memberikan kesukaan kepadamu untuk mendapatkan bagianmu di dunia ini. Habbaba ilaika qismaka minad dunya, maka Allah akan memberikan kesenangan kepadamu untuk mendapatkan bagianmu dari dunia ini. Wa baghadha ilaika, dan Allah akan membuat kamu tidak suka qisma ghairika, untuk mendapatkan bagiannya orang lain. Maknanya gimana? Ya, saya hanya punya rumah gubuk dan punya beca. Dengan mengotel beca tiap hari, saya mendapatkan uang 100.000, bisa ngasih makan anak istri, bisa sekolah SD. Alhamdulillah, saya senang. Saya tidak akan melirik rezekinya orang lain, yang punya mobil, yang punya pesawat, yang ada urusan. Itu bagian dia. Aku terima kasih dikasih rezeki seperti ini. Itu maksudnya. Artinya tidak akan muncul rasa hasud kepada orang lain yang rezekinya lebih baik dari kita. Itu maksudnya. Artinya nggak pernah melirik kepada rezekinya orang lain. Ya udah, itu rezekinya dia kok. Jangan lalu kamu sakit hati, kenapa dia banyak gitu. Gitu. Dan tidak suka dia melirik kepada nasibnya orang lain yang lebih baik barangkali. Ya udah, silakan aja. Yuhabbibu ilaika asma aksamaka, Allah akan membuat hatimu senang menerima bagian rezekimu yang ada di dunia ini. Ya udah, alhamdulillah bisa makan, badan sehat, rumah sekalipun gubuk, alhamdulillah tidak bocor. Ya, badan masih pakai baju, aurat masih tertutup, alhamdulillah. Hatta tastawfiha tahqiqan li'ilmihi as-sabiqi fika, sampai engkau benar-benar merasa yakin sekali bahwa rezekimu itu ada di dalam ilmunya Allah yang terdahulu. Sudah ada ketentuan dari sekali. Ya udah, kita terima aja. Fatakna'u biha, sehingga engkau merasa cukup, merasa puas dan merasa ikhlas menerima apapun adanya. Wala taltafitu ila ghairiha, dan kamu tidak
menoleh ke sana, menoleh ke sini, ila ghairiha, kepada yang lainnya. Udah, begini sudah. Makanya pakai godokan sampo, tatu buruk, ya, godokan sampo sama gula merah, alhamdulillah sehat. Tanpa ciki-cikian, tanpa yang banyak mengandung SGM ya. MSG. MSG. Ya, obat-obat penyedap dan sebagainya. Lebih sehat alhamdulillah. Ya. Sampo sama gula batu ya. Ya. Sama gula merah. Nah, itu buruknya sama gula batu. Alhamdulillah. Nikmat banget. Pergi ke sawah bawa cangkul. Wa qalbuka qa'imun baina yadihi. Tetapi sekalipun demikian hatimu tetap tegar di hadapan Allah. Tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yataqallabu fid dunya kataqallubi ahli jannati fil jannati. Ya, hatinya bolak-balik di dunia seperti bolak-baliknya ahli surga di surganya. Artinya ya senang-senang saja. Semuanya menyenangkan. Semuanya menggembirakan. Tidak membuat dia kecil hati. Ya udah. Orang mobil aku jalan kaki, alhamdulillah untuk kau punya kaki bisa jalan. Masih hebat juga bisa jalan kaki daripada pakai mobil nggak bisa jalan. Enak mana punya kaki bisa jalan tuh punya mobil nggak bisa jalan. Iya. Harga kaki kita jauh lebih mahal dari mobil apapun kok. Itu. Udah nikmat itu kita namanya. Jadi semuanya sangat menggembirakan dan sangat membahagiakan. Fa jami'u ma yajri 'alaika min al-haqqi 'azza wa jalla mahbubuka. Semua apa saja yang Allah berikan kepada kamu, apa saja mahbubuka adalah semuanya kamu senangi. Apapun. Dikasih makannya ikan teri, goreng ikan teri dengan sambal terasi, nasinya pulen, udah alhamdulillah. Sampai dengan kecap juga nggak ada masalahnya. Semua yang Allah berikan selalu engkau terima dengan segala senang hati. Li'annaka turidu biiradatihi wa takhdaru bikhtiyarihi. Kenapa kau selalu senang? Karena engkau selalu mengikuti Allah. Ketika engkau berkeinginan, itu adalah karena keinginanmu bersama-sama dengan keinginan Allah. Wa takhdaru, dan ketika engkau memilih, itu bikhtiyarihi, itu dengan pilihan Allah. Taduru ma'a qadarihi, ya dia berputar bersama takdir Tuhannya. Kemana angin takdir bertiup, disitulah kamu melangkah. Angin ke barat, angin takdir ke timur, dia ke timur. Pujar Gusti Allah baik uja. Selalu aja. Nah kan sudah menjadi nyaman sekali. Ya udah. Wa taduru ma'a qadarihi wa taqta'u an qalbika jami'a ma siwah, dan lalu kamu putuskan semua apapun selain Allah dari dalam hatimu. Kau hilangkan semuanya. Dah. Enggak ada sangkut paut apapun selain Allah. Hati kita kosongkan seluruhnya. Ya. Kita hanya kepada Allah saja. Wa taqta'u an qalbika jami'a ma siwa. Tunahid dunya wal akhirah angka. Termasuk juga dunia dan akhiratnya. Kau usir semua dari dalam hatimu itu. Enggak cinta dunia, enggak cinta akhirat, enggak ada, udah. Tidak ada cintanya selain pada Allah, itu aja. Fayasiru tanawuluka lil aqsam wa hubbuka laha bihi labika. Sehingga ketika engkau menikmati tanawuluka, sehingga apapun engkau nikmati lil aqsam, apa saja yang menjadi rezekimu,
yang menjadi milikmu, yang menjadi bagianmu. Kau nikmati itu semuanya. Wa hubbuka laha bihi, dan cintamu kepada rezeki itu adalah bihi karena Allah, la bika bukan karena kamu. Rezeki apapun yang kau dapatkan itu tidak pernah engkau yakini ini hasil jerih payahku, tapi ini adalah pemberian dari Allah, itu aja. Bihi la bika, dengan sebab Allah, bukan dengan sebab dirimu, bukan karena usahamu yang keras, bukan karena ototmu, bukan karena tulangmu, bukan karena keringatmu, karena kebaikan Allah saja semuanya itu. Al-munafiqul mirai, orang munafik yang sok pamer. Al-mu'jabu bi'ilmihi, yang bangga dengan keilmuannya, dengan keterampilannya, dengan kebolehannya apapun termasuk gitu. Yudimu siyaman nahari wa qiyamal laili wa yakhsha maqulahu wa malbusahu. Seorang munafik yang sok pamer, yang bangga dengan kebolehannya sendiri. Yudimu siyaman nahari, dia selalu siangnya puasa. Wa qiyamal laili, dan malamnya berjaga tidak tidur. Wa yakhsha maqulahu, tapi dia khawatir dengan makanannya. Wa malbusa, dan khawatir dengan pakaiannya. Nanti besok bagaimana saya makan? Nanti besok kita masih bisa beli baju atau tidak? Wa huwa fi dzulmatin, dia hidup dalam kegelapan. Batinan wa zahiran, lahir batin gelap gulita. Di luarnya petang jimat, di dalamnya gelap gulita. Apa bedanya petang jimat dengan gelap gulita? Iya. La yataqaddamu min qalbihi khutwatan ila rabbih. Tidak ada kemajuan, tidak ada selangkah pun dia melakukan pendekatan kepada Tuhannya. Kata orang sini, bleger baik, diam saja. Tidak pernah berupaya, berusaha ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selangkah pun tidak. Ya kenapa? Ya karena dia merasa bangga dengan dirinya kok. Iya. Orang yang bangga dengan ilmunya juga nggak mungkin datang aja ke sini. Betul nggak? Iya iya. Ya sepertilah terjadi. Fahuwa minal amilatin nasibah. Dia akan tergolong al-amilatun nasibah. Dalam ayat Al-Quran apa itu? Amilatun nasibah terus? Tasla naran amiyah. Artinya dia itu orang yang hidupnya susah. Hidup di dunianya susah, di akhiratnya masuk neraka. Artinya mereka adalah pekerja keras yang sia-sia, gitu aja. Kerja keras tapi sia-sia. Sariratuhu zahiratun inda siddiqini wal awliya was salihin al wasilin ilal haqqi azza wa jalla. Hati dia, perasaan dia, pikiran-pikiran dia termasuk sarirat itu semuanya bisa dibaca, terlihat. Kalau yang melihatnya orang-orang siddiqin, aulia, salihin, dan al-wasilin ilal haqqi azza wa jalla. Orang yang sudah sampai pada Tuhan, orang soleh, para aulia, para siddiqin, melihat perilaku munafik semacam itu, paham semua kok. Kelihatan, bisa dibaca zahirah semuanya itu. Nggak bisa disembunyikan, tahu kok. Iya. Karena kan kelihatan sekali. Ya, dengan engkeknya saja. Nah, cara dia berjalan saja
Ya iya, jalannya miring-miring. Jalannya miring-miring, kepengen dunia, pengen tegapnya lucu nggak? Jalannya miring-miring, dia kepengen dunia yang tegak, gimana lagi? Iya. Cara melihat orang juga dari sudut matanya kok. Betul nggak? Coba lihat aja. Pak Rahmat, naon? Rahmat, kumaha? Lain dah. Paham nggak? Saya lagi ke sana. Buya, ada Pak. Lain. Kumaha? Dari geraknya udah beda kok. Udah bisa ketahui. Punten ya. Iya. Eta dedinya itu di situ. Udah lain kok. Betul nggak? Semua geraknya, pandangan matanya, ngomongnya, semuanya kelihatan semuanya. Ini nggak usah ilmu batin, nggak usah ilmu telepati, ilmu apa lagi? Panca indera, nggak usah, ini pengalaman aja. Dengan pengalaman juga sudah bisa diketahui kok. Kira seorang itu, kepribadiannya itu. Iya, nggak bisa dipungkiri. Al-yaum ya'riful khawasu minal khalq. Hari ini diketahui oleh orang-orang yang sudah khawas ya. Minal khalqi, di antara makhluk yang lain daripada orang lain. Wa ghadan ya'riful awamu jami'uhum. Nanti besok di akhirat bukan hanya orang khawas saja yang mengenali kemunafikan mereka, orang awam juga paham. Nanti tapi al-khawasu, orang awam nanti di akhirat tuh, idza ra'ahu, maka tuh nyebelin, nyengit, benci, tidak suka. Biqulubihim, dengan hati mereka. Walakinnahum yasturuna bisitrillah azza wa jalla. Tetapi mereka itu menutup dirinya dengan tutup Allah azza wa jalla. La tusahim al-qauma, jangan bersaing dengan mereka orang-orang yang soleh itu. Ya, jangan merasa kecil hati pengen bersaing pada orang-orang yang soleh yang sudah mencapai tingkatan level tertinggi itu. Fa innaka malama tukhalli, karena engkau masih belum mampu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. La kalama hatta taqta'a az-zanar. Ya, udah enggak usah banyak ngomong lagi sampai engkau betul-betul melepaskan anak panahmu, artinya membuang semuanya itu. Wa tujaddidu al-Islam. Lalu kamu direinstall kembali Islamnya ya. di pemetaan baru lagi. Wa tatahaqqaqu at-taubata biqalbika, dan kamu melakukan perdebatan yang sungguh-sungguh di dalam hatimu. Dan engkau melakukan perdebatan yang sungguh-sungguh di dalam hatimu. Wa takhruju min baiti tabaika, dan kamu keluar dari rumah watakmu itu. Tinggalkan rumah watakmu itu. Yang sudah lama kau tinggal itu, tinggalin, keluar sana. Wa hawaka, dan hawa nafsumu. Wa wujudaka, dan wujudmu. Wa jalban naf'i ilaika, dan selalu mencari keuntungan-keuntungan untuk diri sendiri. Wa daf'ad durri anka, dan juga menolak bahaya dari dirimu sendiri. La kalama hatta takhruja anka bitarki nafsika. La kalama, udah enggak usah banyak bacot lagi loh. Enggak usah banyak bacot lagi. La kalam, udah banyak ngomong lagi dah. Hatta tukhrija anka, ya, sehingga engkau mengeluarkan dari dirimu bitarki nafsika, dengan meninggalkan nafsumu. Wahawaka, dan hawa nafsumu. Watab'ika, dan watakmu. Alal bab, luar sana, keluar pintu semuanya, buang semuanya. Watatruku qalbaka
fid dihliz, dan kau biarkan hatimu di dihliz, artinya di ruang tamu. Wa tatruku sirraka fil makhda, dan kau tinggalkan sirmu di tempat tidurmu. Indal maliki, di sisi Allah. Asra ilal asas, segera mencari yang fundamen, mencari yang penting, yang mencari yang asas. Faida ahkam tahu, ketika setelah kamu tutup dengan rapat, asra ilal bina ma'ul asas, segeralah kepada bangunan pokok yang menjadi asas, yaitu al-fiqhu fid din, yaitu pemahaman terhadap agama. Belajar, yuk belajar sudah memahami agama yang sebenarnya, ad-din, bukan fikih ya, memang agama, keyakinanmu ini. Nanti kalau fikih bertengkar lagi nanti. Fiqhul qalbi, yaitu fikih hati, bukan fikih ya, fikih hati. La fiqhul lisan, bukan fikih lisan, tapi fikih hati. Fiqhul qalbi, fikih hati itu yuqarribuka ilal haqqi azza wa jalla. Itu fikih hati itulah yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiqhul lisan, fikih lisan artinya pinter ngomong. Artinya pinter ngomong. Ya. Fikih sifatnya hanya sebagai pengetahuan saja untuk berdebat begitu, untuk ojel-ojelan, untuk saling mencaci maki. Itu yuqarribuka ilal khalqi. Itu yang kan mendekatkan kamu kepada makhluk. Pinter sih, ya kan? Bisa disambat, tolong untuk jadi pengacara, betul nggak? Untuk jadi pembela, untuk jadi ini, kan begitu. Pinter ngomongnya sih, ya itu ya dekatnya kepada makhluknya, pada manusia juga. Wa mulukihim, dan juga raja-rajanya. Kamu pinter, debatnya pinter, pengertian luas. Oh, dicari, termasuk dicari pejabat-pejabat juga. Iya dong. Jadi tim suksesnya paling tidak kan. Seperti itu. Fiqhul qalbi yatrukuka fi sadri majlisil qurbi minal haqqi azza wa jalla. Tetapi fikih qalb, fikih hati akan menempatkan dirimu di tengah-tengah majlisul qurbi, ya, majlis yang mendekatkan diri kepada Allah minal haqqi azza wa jalla. Yusaddiruka, dia akan mendorong kamu. Wa yarfa'uka, dan akan meningkatkan kamu, mengangkat kamu. Wa yuqarribu khutaka, dan akan mendekatkan langkah-langkahmu ila rabbika azza wa jalla, kepada Tuhanmu. Fikih hati itulah yang akan mengangkat kamu, yang akan memuliakan kamu, dan yang akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Adapun fikih lisan, yaitu fikih ilmu pengetahuan umum lah. Ilmu nahwu, soroh, balaghah, mantiq, kan gitu. Fikih, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, apalagi usul fikih, tarikh tasyri' sebagainya, madzhabul tarikhul adyan, muqaddimatul adyan dan sebagainya, itu luas. Terpendekkan jadi. Ya, fikihnya fiqhul lisan. Ya. Yang akan mengangkat martabatnya itu fiqhul qalbi, fikih hati, memahami hatimu sendiri. Iya. Bukan memahami akalmu itu. Nah, itulah makanya tadi Covid kan saya sudah mengatakan, tidak usah membantai salah satunya. Kita melakukan bagaimana supaya antara emosi dan rasionalitas itu bisa bekerja sama dengan baik, berdialog secara produktif, gitu. Jadi artinya cerdas hatinya, cerdas pikirannya, semacam itu. Jangan ini kan akal-akalan, nggak bisa dong, masa nggak boleh pakai akal, ngaco kamu.
Masa beragama tidak boleh pakai akal? Pakai apa jadi? Pakai emosi aja. Iya. Nanti kalau pakai emosi nantinya masuknya post-truth nantinya. Datanya data alternatif semua nantinya akhirnya. Ya, dengan mengelola emosi itu akhirnya kan seperti itu. Angel ngomongnya harus ada mah. Angel boleh paham-paham baik kan. Siapa melihat? Iya, itulah kira-kira. Waihaka tudayyi zamanaka fi talabil ilmi. Celakalah kamu, koplok tolol kamu, buang-buang waktu mencari ilmu wala ta'malu bih, tapi ilmu itu enggak kau pakai. Udah tahu belajar begitu haram tetap kamu terjang juga. Kamu belajar juga siang malam, itu telah wajib enggak dilakukan juga, ngapain? Fa anta ala qadamil jahili, kamu sama enggak goblok? Sama saja sejajar dengan orang goblok, selevel dengan orang goblok juga. Fi hausin, ya, tukhdimu a'da'al haqqi, dengan penuh semangat malah kamu mengabdi kepada musuh-musuh Allah akhirnya. Wa tusyriku bihim, dan kau mempersekutukan mereka dengan Tuhanmu. Huwa ghaniyun anka, Allah tidak butuh sama kamu, Allah kaya sendiri kok. Wa amman asyrakta bihi, dan Allah juga tidak butuh dengan mereka-mereka yang kau persekutukan dengan Tuhanmu itu. La yaqbalu minka syarikan, Allah tidak menerima persekutuanmu itu. Ma'alimta annaka abdun min zamanika, selama ini engkau mengetahui dirimu sebagai seorang hamba pada zamanmu. Ya, fi zimamika biyadi. Ma'alimta annaka abdun min zimamika biyadihi. Apa yang kau ketahui, annaka, bahwa engkau adalah abdun min zimamika biyadihi, di mana pelanamu ada di tangannya yang akan mengendalikan kamu itu. In aradta al-falah fatruk zimama qalbika. Apabila engkau pengen selamat, apabila engkau ingin selamat, fatruk zimama qalbika, lepaskan, tinggalkan pelana hatimu. Ya, pelana, untuk ngelesi kuda itu namanya pelana ya. Biyadil haqqi azza wa jalla, serahkan saja pelana hatimu kepada Tuhanmu. Dia yang suruh ngelesnya, dia yang mengarahkan hatimu itu. Wa tawakkal alaihi haqiqat tawakkuli, dan bertawakallah kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Jangan pura-pura, benar-benar pasrah terima, suka, senang, ikhlas kepada Allah. Wakhdumhu bidahirika, lalu mengabdilah kamu kepada Tuhanmu dengan zahirmu, wa batinika, dan dengan batinmu. Lahir batin mengabdi kepada Allah. Wala tattahimhu, dan jangan pernah ya komplain kepada Tuhan, jangan punya buruk sangka kepada Tuhanmu. Fa innahu ghairu muttahamin, karena Allah tidak bisa disangkakan oleh kamu. Huwa a'rafu minka bimaslahatika, Allah lebih tahu tentang kepentinganmu daripada dirimu sendiri. Wa huwa ya'lamu wa la ta'lamu, Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Alaika bisukut, yang penting kamu diam, jangan banyak bacot, tutup mulutmu. Bena yadahi, di hadapan Allah, udah tutup mulutmu. Kalau nggak bisa pakai lakban, supaya jangan ngocet terusnya. Iya, yang perapat prepet ngerti ya. Ya, wal khumul, udah kamu khumul, artinya jangan banyak lagu lah gitu, yang tenang aja. Wa taghammud, tutup matamu yang rapat. Wal itraq, pandangkan mukamu ke bawah. Wal hirs, dan bersungguh-sungguh, berhati-hati. Illa ayatiyaka al-idhn, sampai nanti engkau mendapat perizinan minhu, dari Allah, bin nutqi, untuk berkata. Fatantiqu bihi, baru engkau dapat berkata-kata, baru engkau dapat bercakap-cakap. Tunggu izin dari
Tuhanmu dulu. Nanti engkau bercakap-cakap karena diizinkan oleh Allah. La bika, bukan karena kamu yang ingin. Fayakunu nutquka dawaun li amradil qulub. Nanti kata-katamu itu akan menjadi obat untuk segala macam penyakit hati yang diderita orang lain. Nanti orang lain mendengarkan kata-katamu, ucapanmu, percakapanmu, mereka akan merasa damai dan tenang semuanya. Paham? Kalau tidak, ucapanmu itu akan membuat orang jadi bertengkar dan bermusuhan satu dengan yang lain. Membangun kebencian dan dendam, bahkan saling bunuh-membunuh. Paham? Tunggu saja. Tundukkan matamu, tundukkan mukamu ke bawah, tutup mulutmu, pejamkan matamu, serahkan seluruhnya. Tunggu sampai Tuhanmu memberi izin untuk bercakap. Silakan bercakap. Nanti percakapanmu akan menjadi obat bagi seluruh hati mereka yang gundah itu. Segitu kira-kira. Kalau kamu nyelonong sendiri ya ucapannya nggak benar, bau tai semuanya akhirnya. Iya. Mencaci maki orang, silakan ini fitnah, hoax kemana-mana. Ini mana lagi? Ya, jadi tidak berkedamaian, malah membuat gelisah, orang menjadi gersang semuanya itu. Itulah, makanya hati-hati aja lah gitu. Wasyifa'un lil asrar, dan akan menjadi kesembuhan, obat bagi hati orang lain. Wadiya'an lil uqul, dan bisa menerangi akal pikiran orang. Allahumma nawwir qulubana wa dullana 'alaika wasif asrarana wa qaribah minka wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallah. Selesai. Oke, kira-kira begitulah. Jadi nanti beda. Orang yang bicara disuruh oleh Allah berbeda kualitasnya dengan orang yang berbicara yang disuruh oleh hawa nafsunya sendiri. Sekalipun mungkin pendidikannya rendah, mungkin, ya kan? Mungkin. Tapi ngomongnya benar kok, menyejukkan. Saya menyaksikan banyak orang yang ilmunya ahli kitab lah. Wah, tapi tidak memberikan kesejukan kok. Tapi ada orang sederhana, imam musola di pinggir hutan. Ngomongnya nyaman kok. Bahkan satu cirinya gini. Aku merindukannya kan gitu. Pengen ketemu lagi gitu. Iya. Ya seperti itulah kira-kira. Tapi kalau memang itu ya kita juga kayaknya segan mendatangi juga. Ya itulah kira-kira. Jadi pada akhirnya ya mudah-mudahan kita mendapat hidayah lah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat Buya dan pemirsa Wamima TV, saat ini kembali lagi guru kita, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan, Sukabumi Wangi Indramayu, menjumpai sahabat semua yang saat ini menyaksikan siaran live streaming kami di channel YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Dan pada kesempatan kali ini, di awal-awal pengajian Fathur Rabbani, Buya sudah memberikan statement atau himbauan kepada kita semua bahwa sesungguhnya menanggapi kasus COVID-19 ini jangan sampai kita terlena dan jangan sampai juga terlalu panik. Sahabat Buya serta pemirsa Wamima TV, saat ini setelah kita bersama-sama mengikuti pengajian Fathur Rabbani, saatnya Buya Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA akan membacakan satu judul puisi di kesempatan malam hari ini dengan judul Jangan Terburu-buru. Sahabat Buya dan pemirsa Wamima TV, nanti seperti biasa sahabat Buya bisa juga ikut mengapresiasi puisi yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Begitupun sahabat Buya bisa klik di kolom chat
di channel YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Dan sebelum Buya membacakan puisinya, alangkah indahnya kalau kita mendoakan beliau agar beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kegembiraan, dan juga selalu diberikan kebahagiaan agar selalu bersama-sama dengan kita semua. Baik sahabat Buya, kita coba sapa Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cerah ceria nih Buya. Ada sedikit gamang juga kemarin malam. Makanya saya tulis untuk berbagi kedamaian dengan teman-teman kita tadi. Karena saya sendiri juga yang selalu mengontrol juga, lengah juga malam itu sampai ingin masuk tidur aja jadi susah, ya kan gitu. Yeah. Lihat anak saya batuk-batukan lagi begitu kan, ya meremang juga sih. Makanya kita berbagi untuk percayakan kembali kepada Allah aja lah gitu. Amin. Itu. Yeah. Yeah. Dan sekarang udah tenang ya. Yang teman-teman yang lain juga mudah-mudahan dapat ketenangan juga. Amin, amin, amin. Oke, hari ini judulnya jangan terburu-buru. Level kedunguan tertinggi itu terdapat pada seseorang yang selalu ingin memperpanjang durasi kesedihan. Padahal pokok persoalannya sudah selesai dan sudah tuntas. Sehingga yang terjadi adalah kakinya melangkah ke depan, tetapi pikirannya melangkah ke belakang. Kesalahanmu sangat fatal sekali, wahai kekasihku. Sehingga akibatnya engkau harus memagut kesedihan yang berkepanjangan. Dulu engkau terlalu terburu-buru memberikan kepercayaan kepada seorang yang mengetuk pintu hatimu. Dulu aku pernah mengingatkan dirimu, tetapi engkau menyahut. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Ya, sudah kalau demikian. Dulu engkau menganggap aku sebagai penghalang. Oleh karena itulah, wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau punya praduga buruk kepada orang yang benar-benar berhati tulus ingin menyelamatkan dirimu. Andaikan engkau dapat membaca isi hati yang sesungguhnya, tentu engkau akan tersadar. Dalam hatinya berharap segala kebajikan untuk dirimu. Jauh lebih hebat daripada sekian banyak teman-temanmu para pembohong yang banyak bercerita di sekitarmu. Tidak semua orang yang engkau cintai akan dapat membahagiakan dirimu, wahai kekasihku. Demikian juga tidak setiap orang yang engkau benci akan menyakiti hatimu. Obat itu rasanya pahit. Engkau pasti tidak suka, tetapi akan dapat membantu kesembuhanmu. Selanjutnya, aku akan selalu menghindar. Tidak akan menekan siapapun, termasuk dirimu, untuk melakukan sesuatu apapun apabila yang bersangkutan tidak menghendakinya. Memang, pada akhirnya yang penting pada akhirnya yang paling indah adalah ketika seseorang mau melakukan sesuatu
dengan sukarela tanpa tekanan dari siapapun. Termasuk pradugamu yang keliru, wahai kekasihku. Engkau mengira telah mampu menguasai hati seorang lelaki. Ketahuilah bahwa hati laki itu liar seperti virus corona. Tetapi tidak akan dapat mempengaruhi hati seorang perempuan yang punya kekebalan akidah dan keyakinan yang kokoh. Kalau memang iya, engkau ingin meninggalkan diriku, harusnya engkau mengakui, wahai kekasihku, bahwa aku ini orang yang paling mencintai dirimu. Aku ini merupakan sesuatu yang berharga dan yang paling indah yang kau miliki. Ketika nanti engkau bertekad bulat untuk pergi, sulit rasanya akan dapat bertemu kembali. Selanjutnya, ketika rasa sakit menyengat di palung hatiku, karena orang yang paling dekat dengan diriku telah mengabaikan diriku, maka di kemudian hari rasanya aku tidak perlu berupaya lagi melakukan reinstall cinta yang ada di hatiku. Paling tidak aku harus berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan diriku sendiri bahwa aku sanggup untuk menjalani kehidupan ini tanpa dirimu. Setelah itu, aku tidak akan merasakan khawatir akan ada orang yang menyakiti hatiku lagi. Tidak akan ada lagi yang mengganggu tidurku. Akhirnya, aku merdeka untuk pergi kemana saja dan kapan saja sesuka-suka hatiku. Memang tidak sedikit di antara teman-temanku yang amat lihai berdusta. Mereka dengan sadar melakukan kedustaan. Mereka sadar bahwa mereka itu pendusta-pendusta. Mereka juga mengerti bahwa aku tahu betul bahwa mereka itu pendusta. Juga mereka berani melakukan kedustaan dengan suara yang sangat lantang. Bahkan dipublikasikan melalui media sosial. Mereka siap menantang untuk berdialog dengan siapapun. Tetapi ketika diminta untuk memberikan fakta, ternyata mereka hanya dapat memberikan fakta alternatif. Mereka sangat pandai mengelola emosi. Mungkin semua itu terjadi karena usia cinta kita masih balita. Cinta itu tumbuh memang secara perlahan. Terkadang perlu melewati pergantian musim yang berulang. Di samping